Kalau kita akan melakukan proses penyaringan dan juga pencarian sebuah data yang ada di bagian array, kita bisa menggunakan yang namanya filter dan find. Mari kita lihat. Misalnya di sini saya punya sebuah array di mana isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Kemudian saya akan melakukan proses pencarian dan juga penyaringan terlebih dahulu. Sehingga saya akan membuat sebuah array 2, di mana array 2 dia adalah kumpulan dari array 1, tetapi setelah kita filter, di mana yang akan kita tampilkan hanyalah untuk angka yang lebih besar atau sama dengan 3 seperti ini. Sehingga saya akan lakukan proses pengulangannya, kemudian saya akan lakukan kondisional di sini. Sehingga yang tampil di bagian array 2 adalah nilai dari array saja yang lebih besar atau misalnya sama dengan 3. Ini yang kita lakukan tanpa menggunakan filter. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan filter dan nanti akan lebih ringkas lagi? Mari kita lihat. Di bagian ini akan saya komen terlebih dahulu dan saya akan berangsur menuju ke bagian filter. Untuk melakukan filter, maka kita panggil dulu untuk variabel yang akan menempati dari proses filtering kita. Di sini adalah array 2, di mana tadi sudah kita berikan di bagian atasnya ya, untuk inisialisasinya, di mana array 2 dia akan berbentuk array seperti ini. Kemudian untuk melakukan filter, kita panggil dulu untuk sumber datanya. Sumber datanya adalah dari array ini. Ya, kita lakukan array, kemudian dot filter. Filter ya, bukan filter. Nah, kemudian di bagian dalam dari filter ini ada proses untuk callback-nya ya. Ada tanda kurung buka serta ada tanda kurung tutup. Kemudian di bagian dalamnya kita akan pecah tiap-tiap elemennya. Ini bisa kita berikan variabel apapun yang kita mau. Misalnya kita berikan value seperti ini. Kemudian kita panggil dengan menggunakan arrow function saja supaya lebih ringkas ya. Kemudian kita tentukan untuk kondisionalnya. Untuk kondisionalnya cukup kita tuliskan return seperti ini. Kemudian kita lakukan kondisional yang kita inginkan. Kalau kita melihat dari yang sebelumnya tadi, maka kita hanya akan mengeluarkan untuk nilai di mana nilainya lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di sana kita menggunakan array, kemudian kita akan lakukan berdasarkan elemennya. Tetapi karena di sini kita sudah pecah dengan menggunakan variabel value di bagian parameter ini, maka kita tinggal panggil value lebih besar atau sama dengan 3. Seperti ini. Kita Ctrl S, maka hasilnya nanti adalah sama ya, ada 3, 4, 5, 6, 7. Lebih ringkas daripada ketika kita melakukan perulangan dengan menggunakan for ini. Selain filter, ada yang perlu teman-teman tahu yang namanya adalah find. Dia kerjanya hampir sama dengan filter. Tetapi kalau kita menggunakan find ini, dia hanya akan mengeluarkan satu data saja. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita menggunakan filter ini, dia mengeluarkan data kalau misalnya syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau misalnya tiap-tiap elemennya lebih besar atau sama dengan 3. Kalau filternya adalah lebih besar atau sama dengan 3, maka tentu saja ada 3, 4, 5, 6, 7 ketika kita menggunakan filter. Coba sekarang saya akan ganti filter ini menjadi find. Ya, nanti hasilnya adalah 1 saja. Kalau saya Ctrl S, maka di sini dia akan mengeluarkan satu buah data saja, di mana nilainya adalah 3. Sehingga filter dan find kurang lebih sama, tetapi kalau kita menggunakan find ini, maka dia akan mengeluarkan satu data saja kalau syaratnya terpenuhi. Tadi kita menggunakan filter dan juga find di array. Maka mari kita lihat berikutnya kalau kita menggunakan filter dan find di objek. Ceritanya di sini saya punya sebuah objek di mana di dalamnya ada beberapa objek ya, ada array, kemudian di dalamnya ada beberapa objek. Tiap-tiap objeknya ada key-nya name, kemudian x-nya ya, misalnya name-nya Anton. X-nya adalah 20. Misalnya name-nya Anom, X-nya adalah 40 ya. Kemudian saya akan lakukan proses untuk filtering dan juga find secara berbeda nanti. Misalnya di sini saya akan masukkan objek 2. Di mana objek 2 di sini kita akan melakukan filtering terlebih dahulu untuk orang yang umurnya lebih dari 30 misalnya ya. Untuk melakukannya maka saya akan panggil dulu untuk sumber datanya. Sumber datanya adalah objek ya, variabelnya adalah objek. Kemudian saya akan lakukan filter. Ya, kemudian saya akan lakukan callback di dalamnya. Kemudian saya panggil untuk parameternya. Misalnya parameternya adalah value. Kemudian saya akan panggil dengan menggunakan arrow function. Dan di sini saya akan lakukan proses kondisional, di mana yang akan saya keluarkan di bagian objek 2 nanti adalah orang-orang yang umurnya kurang lebih adalah 30.
Sehingga saya panggil value.age, di mana value.age-nya lebih besar atau sama dengan 30 seperti ini. Dan sekarang kalau misalnya saya akan keluarkan untuk datanya, console.log, dan kita akan panggil untuk data yang baru ini, objek 2, maka kita masukkan objek 2. Coba saya Ctrl S, nanti hasilnya dia akan mengeluarkan 2 buah data ya. Ada yang namanya Ani dan juga ada yang namanya Anom. Di mana Ani dia adalah umurnya 30, sedangkan Anom umurnya 40. Di mana 40 tentunya dia adalah lebih besar atau sama dengan 30 ini ya. Name-nya Ani, kemudian age-nya 30, age-nya si Anom adalah 40. Coba di sini saya ganti misalnya 35, tentunya dia hanya akan mengeluarkan si Anom saja ya, hanya satu buah data saja. Nah, coba sekarang kita akan beralih menuju ke bagian find ya, setelah kita menggunakan filter ini. Saya akan kembalikan menjadi 30. Harusnya di sini keluar datanya adalah 2 ya, ada 2 buah data. Sedangkan kalau di sini kita akan menggunakan find untuk menggantikan dari filter ini, maka nantinya hanya akan ada keluar 1 buah data saja. Kalau misalnya datanya ada. Misalnya saya panggil find seperti ini, maka dia hanya akan mengeluarkan 1 buah data saja yang diketemukan. Di mana yang ditemukan pertama kali adalah si Ani, di mana umurnya adalah 30 ini. Sehingga dengan menggunakan find ataupun menggunakan filter, maka hasilnya dia akan tetap mengeluarkan data yang sama. Bedanya kalau misalnya filter dia akan mengeluarkan semua datanya. Tetapi kalau kita menggunakan find, dia hanya akan mengeluarkan 1 data saja kalau misalnya datanya ada. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.